Shalom Jemaat GKJ Jembatan 5, Jemaat Pos PI Cikarang dan Jemaat Pos PI Adiasa. Saya selalu berharap dan berdoa agar kita semua di dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Nah, saudaraku, kembali lagi dalam renungan hari ini, yaitu pencuri sukacita bagian yang ketiga, yaitu sakit hati. Dan saya ambil firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang ketiga ayat yang kelima dan berkata demikian. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Haman adalah salah satu orang yang memiliki kedudukan dan berpengaruh di zamannya karena ia diberikan kepercayaan, diberikan jabatan oleh Raja Ahasiweros. Dan saudaraku, oleh karena kepercayaan, oleh karena kedudukan yang diberikan oleh Raja Ahasiweros kepadanya, membuat Haman menjadi lupa diri. Dan satu kali ketika Mordekai berjumpa dengan Haman, dan karena Mordekai tidak sujud dan menyembah kepada Haman, maka Haman, saudaraku, menjadi sakit hati. Dan karena Haman tidak dapat mengendalikan sakit hatinya, ia dikuasai oleh roh jahat, saudaraku. Dan alhasil apa yang terjadi, ia berusaha untuk membunuh Mordekai. Bahkan bukan cuma sekedar membunuh Mordekai, tetapi ia menyusun rencana untuk membunuh seluruh kaum Mordekai. Saudaraku, tetapi rencana yang disusun untuk membunuh Mordekai dan seluruh kaumnya atas dasar sakit hati itu justru mencelakakan dirinya sendiri. Dan saudaraku, Haman seharusnya senang. Haman seharusnya bersyukur dan bersukacita dengan kepercayaan, jabatan, dan kedudukan yang diberikan oleh Raja Ahasiweros kepadanya. Namun dalam seketika ia harus kehilangan itu semua. Ia harus kehilangan sukacitanya, ia harus kehilangan kepercayaannya, bahkan ia kehilangan nyawanya sendiri karena sakit hati. Saudaraku, di dalam aspek hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada kalanya kita mengalami banyak hal. Ada kalanya kita tidak dihargai. Ada kalanya kita disalahpahami. Ada kalanya kita tertipu. Ada kalanya kita dipersulit. Dan bahkan lain sebagainya. Dan mungkin kita semua, Bapak Ibu, bisa sakit hati dengan semuanya itu. Tapi jangan sampai sakit hati itu menguasai diri kita, menguasai hidup kita, dan kita kehilangan sukacita kita yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, saudaraku, apapun yang kita alami, penting bagi kita untuk selalu menguasai diri setiap hari. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar dan ingatkan kami selalu untuk menguasai diri setiap hari, agar kami tidak kehilangan sukacita kami di dalam Engkau. Dengar doa kami Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudaraku di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.